Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir surat-surat muhkam, dan kita sudah sampai pada surah Al-Muddathir, yang artinya orang yang berselimut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir 'alal kafirina ghairu yasir ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Surah Al-Muddathir diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia surat yang pertama kali turun ataukah surat Al-Alaq. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Yahya ibnu Abi Katsir bahwasanya dia bertanya kepada Abu Salamah, seorang tabi'in, putranya Abdurrahman bin Auf, tentang awal yang turun dari Al-Quran, ayat apa? Maka Abu Salamah mengatakan dia adalah surat Ya ayyuhal muddathir. Maka Yahya ibn Abi Katsir berkata, orang-orang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dijawab oleh Abu Salamah, aku sudah bertanya kepada Jabir, sahabat Nabi SAW, tentang masalah ini, dan aku juga sudah mengatakan kepada dia semisal persis yang engkau katakan kepada saya. Maka dijawab oleh Jabir, la uhaddithuka, saya tidak akan menceritakan kepada engkau illa ma haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang diceritakan oleh Nabi. Jadi Nabi pernah menceritakan yang menunjukkan bahwa ini surat yang pertama kali turun, karena Rasulullah mengatakan jawartu bi Hira, saya mujawarah. Mujawarah itu nama lain dari i'tikaf. Saya i'tikaf di Gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, ketika saya sudah selesai dari i'tikafku, habattu fanuditu, aku turun karena Gua Hira ini naik ke bukit ini. Kemudian saya dipanggil, fanadhartu an yamini, saya lihat dari arah kanan, falam ara syai'a, saya tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu an shimali, saya lihat ke kiri, falam ara syai'a, saya tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu amami, saya melihat ke depan, falam ara syai'a, saya tidak melihat apa-apa. Wa nadhartu khalfi, saya melihat ke belakang, falam ara syai'a, saya juga tidak melihat apa-apa. Farafa'tu ra'si, maka saya angkat kepala saya ke langit, faraitu syai'a, lalu saya melihat sesuatu yang dahsyat, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membawa wahyu. Maka saya pun datang kepada Khadijah, kemudian aku mengatakan dathiruni, berilah selimut saya, ini karena ketakutan menggigil. Wasubbu alayya ma'an baridan, dan tuangkanlah kepada saya air yang dingin, karena kemudian demam. Fadatharuni, lalu keluarga pun menyelimuti beliau. Wasabbu alayya ma'an barida, dan mereka juga menuangkan air dingin. Fanazalat, maka turunlah ayat Ya ayyuhal muddathir. Nah, ini riwayat menunjukkan bahwa surat yang pertama kali turun dari Al-Quran bukan Iqra, tetapi apa? Al-Muddathir. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa yang pertama kali turun adalah Iqra, bukan Al-Muddathir. Nah, bagaimana dengan riwayat Jabir ini yang sangat jelas mengatakan bahwasanya awwalima nazala minal Qur'an, yang pertama kali turun dari Al-Quran adalah Ya ayyuhal muddathir. Nah, bisa dikompromikan, okay?
Karena dalam riwayat Bukhari seperti ini, tetapi dalam riwayat Muslim ada kalimat begini, thumma fataral wahyu, kemudian berhentilah wahyu, anni dari saya, dari Nabi, fatratan dengan satu keberhentian, fabaina ana amshi, lalu ketika saya tengah berjalan, tiba-tiba ada yang memanggil tadi, dicari di depan nggak ada, belakang nggak ada, kanan nggak ada, kiri nggak ada, ternyata di atas ada malaikat Jibril. Nah, kata-kata thumma fataral wahyu, kemudian wahyu putus, ini menunjukkan berarti sebelum turun surat Al-Muddatsir ini dulu sudah ada wahyu. Dulu ada wahyu, yaitu surat apa? Iqra. Kemudian putus lama nggak turun. Setelah itu ada yang memanggil-manggil tadi. Nah, kemudian turun lagi surat Al-Muddatsir. Maka kesimpulannya bagaimana? Fal jam'u bainahuma, maka bisa dikumpulkan antara dua riwayat tadi, annal muddatsir, bahwasanya surat Al-Muddatsir awwalu ma nazala ba'dal fatrah, itu adalah surat yang pertama kali turun setelah masa fatrah, masa terputusnya wahyu setelah turun surat Iqra. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, cara kita menggabung-gabungkan atau mengkompromikan antara dua riwayat yang sama-sama sahih tapi tampaknya bertentangan, supaya tidak kita buang salah satunya. Karena kaidahnya mengatakan i'malu ad-dalilaini aula min ihmali ahadihima. Menggunakan dua dalil semuanya dipakai itu lebih utama daripada membuang salah satunya. Jadi kalau kita mengatakan surat Al-Muddatsir surat yang pertama kali turun, berarti kita membuang riwayat yang mengatakan bahwa Iqra yang pertama kali turun. Tapi kalau kita mengatakan Iqra yang pertama kali turun, berarti kita sudah membuang riwayat yang mengatakan Al-Muddatsir yang pertama kali turun. Nah, maka dikompromikan seperti itu. Tapi kemudian sebelum kita masuk pada pembahasan tafsirnya, ada ilmu qiraah dulu. Di sini kata-kata ar-rujza boleh kita baca dengan ar-rujza atau ar-rijza, pakai kasroh juga boleh. Seperti saya tadi sudah praktekkan ya, war-rijza fahjur. Demikian juga kata-kata kafirin, ini boleh dibaca ka fathah, boleh juga dibaca imalah ke, alal kafirina ghairu yasir. Kemudian mari kita bahas tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuha, wahai al-muddatsir, orang yang berselimut, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah, fa'anzir, lalu ancamlah, berilah ancaman. Wa rabbaka, dan hanya kepada Rabbmu, fakabbir, maka besarkanlah atau agungkanlah. Takbir itu artinya apa? Membesarkan atau mengagungkan. Wa thiyabaka, dan baju-bajumu, fatahhir, maka sucikanlah. Warrijza atau warrujza, dan berhala-berhala, fahjur, maka singkirilah. Itu arti yang terkenal ya. Ada juga yang mengartikan maksiat-maksiat singkirilah. Wala tamnun, dan janganlah kamu memberi sesuatu, tastakfir, untuk mencari yang lebih banyak. Memberi sesuatu dan mengharapkan yang lebih banyak dikembalikan atau dibalaskan kepada kita, jangan. Wali rabbika, dan karena Rabbmu, karena mencari ridha Allah, fasbir, maka sabarlah. Sabarnya sampai kapan? Fa idza, maka apabila nuqira, telah ditiupkan, finnaqur, dalam sangkakala, yaitu hari kiamat, fadzalika, maka itu adalah yauma idzin, pada hari tersebut, yaumun asirun, satu hari yang susah. Susah untuk siapa? Susah alal kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Ghairu yasir, yaitu tidak mudah bagi mereka. Surat ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bedanya dengan surat Iqra, meskipun sama-sama yang pertama kali turun sebagaimana sudah kita bahas tadi, adalah bahwasanya surat Iqra ini tidak ada perintah untuk dakwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayatnya ini, surat Al-Alaq. Allah hanya mengatakan Iqra, bacalah kamu. Jadi disuruh dia sendiri, Nabi Muhammad, membaca.
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah, 5 ayat ini yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perintah dakwah, tapi perintahnya untuk beliau sendiri. Kamu baca. Maka para ulama mengatakan bedanya antara surat Iqra dengan surat Al-Mudaththir adalah kalau surat Iqra itu menetapkan bahwa Nabi sebagai Nabi, bahwasanya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sementara surat Al-Mudaththir ini karena ada perintah dakwah, maka surat Al-Mudaththir ini menetapkan Nabi sebagai Rasul. Jadi ketika turun surat Iqra itu Nabi Muhammad SAW hanya seorang Nabi, belum seorang Rasul, karena belum ditugasi untuk dakwah. Tetapi begitu sudah ditugasi untuk dakwah, fa'anzir, berilah ancaman, maka pada saat itu beliau sudah sah menjadi apa? Rasul. Karena itu perlu kita ketahui, tidak semua nabi itu rasul. Setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Rasul yang pertama siapa, Pak? Nabi Nuh, ya? Lah bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam rasul pertama? Awwalur rusul Adam, rasul yang paling awal adalah Nabi Adam. Wa akhiruhum Muhammad, dan yang paling akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya adalah bahwa hadis ini riwayat Imam Hakim di dalam kitab Nawadir, derajatnya adalah dhaifun jiddan, sangat dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil. Yang benar adalah Rasul pertama adalah Nabi Nuh, karena dalam hadis tentang syafaat disebutkan fayatuna Nuhan, orang-orang di padang mahsyar mendatangi Nabi Nuh, fayaquluna anta awwalur rusul. Kemudian orang-orang mengatakan engkau wahai Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama ila ahlil ardi, ke bumi. Wasammakallahu abdan syakura, dan Allah memberi nama engkau dalam surat Al-Isra sebagai hamba yang selalu bersyukur. Nah, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, maka Nabi Adam itu nabi bukan rasul, sementara Nabi Nuh adalah nabi dan rasul. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa makna dari qum ini, berdirilah ini, atau bangunlah ini? Apakah waktu itu Nabi tidur sehingga disuruh untuk bangun? Apakah waktu itu Nabi adalah duduk sehingga disuruh untuk bangun? Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan makna dari qum ini adalah syammir an saqil azm, yaitu sing-singkanlah lengan baju kalau bahasa kita. Artinya sungguh-sungguhlah, ini ada tugas, kamu jangan tidur, tapi kamu harus bangkit. Jadi kata-kata qum ini maksudnya bangkitlah untuk melakukan tugas. Tugasnya seorang rasul apa? Dakwah. Nah, maka qum di sini bukan berarti bangkit dari tidur atau bangkit dari duduk, bukan, tapi yaitu bangkit untuk menegakkan, untuk mengamalkan satu tugas yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugasnya apa? Fa'anzir, berilah ancaman. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain memberikan ancaman juga tentu saja apa? Basyiran, memberikan kabar gembira. Sebagaimana pada surat Al-Baqarah misalnya, Allah mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sungguh kami telah mengutus engkau wahai Nabi dengan membawa kebenaran sebagai orang yang memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Nah, kenapa di sini hanya disebutkan fa'anzir, memberikan ancaman saja? Karena waktu itu orang-orang belum masuk Islam. Nah, dikasih ancaman dulu supaya mereka meninggalkan kesyirikan, kemudian masuk Islam. Nah, kalau sudah masuk Islam, mendapatkan janji-janji dan kabar-kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengatakan wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu maka besarkanlah atau agungkanlah. Kita ambil pelajaran di sini bahwasanya seseorang yang berdakwah itu hendaklah membawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah hendaklah dia mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga rintangan-rintangan dalam dakwah ini akan terasa kecil. Karena kalau kita merasa bahwasanya Allah itu maha besar, maka segala sesuatu selain Allah pasti akan terasa menjadi kecil. Ada seorang ulama, ketika presiden lewat, zaman dulu khalifah lewat, maka ulama ini kemudian panggil nama presiden ini dengan suara yang lantang, disebut namanya langsung.
Misalnya namanya Jokowi dipanggil, hei Jokowi, dipanggil, bukan presiden bukan, tapi hei Jokowi, panggil namanya. Kemudian diberi nasihat-nasihat yang keras, takwalah kepada Allah, jangan begini, jangan begitu, ini perbuatan zalim. Nah, begitu selesai, kemudian khalifahnya ini kemudian menyuruh ulamanya ini untuk meminta sesuatu. Terima kasih sudah dinasihati, engkau punya keperluan apa, silahkan sampaikan, saya akan berikan. Nah, ulama ini mengatakan kalau untuk diri saya sendiri saya nggak punya perlu apa-apa, tapi untuk rakyatmu ini yang belum kamu kasih makan, ini yang miskin-miskin, yang kelaparan, ini segera dikasih makan, jangan ditunda-tunda. Nah, maka sami'na wa ata'na, langsung dilakukan oleh pemerintah ini. Nah, selesai itu murid-muridnya kaget semuanya. Kenapa seorang ulama ini begitu beraninya dia memanggil presiden tadi dengan menyebut namanya di depan orang banyak dan langsung kasih nasihat begitu keras? Nah, maka ulama ini menjawab, ketika dia datang tadi, saya menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu selain Allah itu menjadi kecil. Sehingga saya melihat dia itu seolah-olah seperti lalat yang kecil yang tidak punya apa-apa. Karena sudah terbayangkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah fungsinya ketika Allah mengatakan fa'anzir, berilah ancaman, kemudian Allah mengatakan wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu maka besarkanlah atau agungkanlah. Nah, ini kita ambil pelajaran seperti ini. Kalau kita menghadapi perkara-perkara yang besar, hendaklah kita ingat apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, kebakaran itu sesuatu yang besar atau sesuatu yang remeh? Besar kan? Nah, apalagi yang kebakar rumah kita. Nah, ada hadis mengatakan idza ra'aitumul harik, kalau kalian melihat kebakaran, fakabbiru, maka takbirlah. Kenapa? Karena takbir ini menghadirkan kebesaran Allah supaya kebakaran ini terasa kecil. Fa innat takbir, karena sesungguhnya takbir itu yudfi'uh, itu akan memadamkan kebakaran tersebut. Saya harus jujur, ini hadis riwayat Ibnu Sunni, derajatnya adalah dhaif, tetapi para ulama mengatakan hadis ini dapat diamalkan. Kok bisa dhaif dapat diamalkan? Karena dalil-dalil yang lain kita ketahui bahwasanya setiap ada perkara besar kita disyariatkan untuk takbir. Contoh ini tadi, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, memberikan ancaman kepada orang yang semuanya musyrik. Ini Nabi Muhammad SAW berdiri sendiri mengatakan jangan menyembah berhala. Ini berarti kan sesuatu yang besar nih, Pak. Nah, maka disuruh takbir. Ini satu dalil yang sahih dari Al-Quran bahwa perkara besar dihadapi dengan takbir. Dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mempunyai kebiasaan, kunna adalah kami, idza sa'idna, apabila kami naik, jadi perjalanan naik, ya misalnya ke gunung, kabbarna, maka kami takbir. Kenapa? Naik ini sesuatu yang besar, berat. Wa idza nazalna, dan apabila kami turun, jalannya ke bawah turun, sabbahna, kami mengucapkan subhanallah. Nah, ini dalil bahwasanya perkara besar dihadapi dengan takbir. Karena itu kalau menghadapi perkara-perkara besar, hendaklah kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Niscaya perkara besar tadi akan terasa menjadi kecil. Ada satu hadis mengajari kepada kita bagaimana kalau kita lagi susah menghadapi satu perkara besar, gimana caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala u'allimuka, maukah saya ajari kamu kalimatin taquluhunna, beberapa kalimat yang kamu bisa ucapkan indal karbi, ketika susah. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga." Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi kalau kita susah menghadapi perkara besar, apa itu perkara besar? Ya apalah, musibah yang besar yang kita tidak kuat untuk menerimanya.
Nah, maka sudah diajari oleh Nabi untuk membesarkan Allah. Sebut nama Allah. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Nah, supaya terkesan, mari kita baca bersama, Pak. Bersama aja, monggo. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Lagi. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Lagi. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Kenapa lagi? Pendek mawon. Nah, ini kalau susah ini, Pak. Hadirkan kebesaran Allah. Jangan membaca tanpa meresapi, membaca diresapi. Ini saya lagi menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya semua segala sesuatu terasa kecil. Kemudian Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir. Baju-bajumu sucikanlah. Ini ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan baju disucikan, yaitu jangan sampai ada najis yang menempel, najis-najis dicuci. Ada juga yang mengartikan maksudnya amalanmu sucikanlah, dirimu sucikanlah. Jadi maksudnya bajumu itu bukan baju-baju yang kita pakai, yaitu amalan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, walibasut taqwa dzalika khair. Napa? Walibasut taqwa, baju takwa itu lebih baik. Nah, baju takwa ini apa? Apakah yang antum pakai? Bukan. Ya memang ini disebut baju takwa, tapi yang dimaksud baju takwa itu ya amal takwa itu sendiri, sifat takwa itu sendiri. Nah, maka amalan disebut pakaian. Sehingga di sini wasiyabaka, bajumu maksudnya amalmu sucikanlah. Ada juga yang menafsirkan wasiyabaka, dan hatimu fatahhir, maka sucikanlah. Artinya niatnya harus benar. Nah, maka kita ambil pelajaran dari sini. Kalau berdakwah itu niatnya dibenarkan. Sebelum kita berdakwah, luruskan niat. Kamu mau dakwah ini tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya supaya terkenal? Apakah tujuannya supaya mempunyai banyak pengikut? Apakah tujuannya supaya mendapatkan kekayaan? Apakah tujuannya? Banyak sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan Nabi untuk membersihkan hatinya. Maksudnya niatnya diluruskan. Karena itu hendaklah setiap amalan yang kita akan mengamalkannya, kita perhatikan niat kita. Apakah niatnya sudah menyebabkan ridha Allah ataukah tidak? Karena itu terus terang setiap kali pengajian seperti ini dimanapun berada, saya biasanya memulai dengan doa. Doanya minta ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amali kamila. Ini doa saya. Ya Allah, berikanlah kepada kita semuanya ikhlas dalam berkata-kata, dalam berbuat juga secara sempurna ikhlasnya. Kenapa? Karena khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini 1 jam, 2 jam, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ini kita khawatir seperti ini. Nah, maka minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini saya pelajari dari guru saya, Syekh Hamid Al-Bukhari. Beliau setiap kali pengajian seperti ini sebelum mulai selalu berdoa minta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dari sini juga kita ambil pelajaran betapa pentingnya kita memperhatikan masalah hati. Amal zahir itu juga penting, Pak. Salat, sunnah diperbanyak, penting itu. Membaca Quran, ini semuanya amal-amal zahir penting. Tapi yang lebih penting adalah apa? Amalan hati. Bukti bahwasanya amalan hati lebih penting. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan bahwasanya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah apa? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tegapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Nabi ditanya, kenapa engkau selalu berdoa seperti ini? Beliau menjawab, innahu laisa adamiyun, tidak ada seorang pun manusia illa wa qalbuhu baina isba'aini min asabi'illah, hatinya di antara 2 jari dari jari-jari Allah. Faman syaa'a aqam, barang siapa yang Allah kehendaki maka dia luruskan hatinya. Wa man syaa'a azagh, dan siapa yang Allah kehendaki dia akan simpangkan hatinya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hati ini kata Nabi SAW
ibarat bulu yang dibolak-balikkan oleh angin. Mathalul qalb, permisalan hati. Mathalur rishah, seperti satu helai bulu. Tuqallibuhar riyah, yang dibolak-balik oleh angin. Bifalatin, pada tempat yang terbuka, tempat yang luas, padang pasir. Kita taruh misalnya di padang pasir satu helai bulu, angin besar sekali, dibawa ke selatan, dibawa ke utara, dibawa naik, dibawa turun. Nah, hati seperti itu, seringkali bolak-balik, kadang bagus, kadang buruk, kadang bagus, kadang buruk. Nah, maka kita perlu untuk minta supaya hati kita diluruskan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan warrijza atau warrujza fahjur, dan berhala-berhala singkirilah. Artinya jangan melakukan syirik sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman tersebut. Atau warrujza, dan maksiat-maksiat fahjur, maka singkirilah. Nah, berarti kita ambil pelajaran di sini supaya amalan kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama masalah dakwah ini, maka hendaklah menyingkiri maksiat. Ilmu dengan maksiat itu sesuatu yang bertolak belakang. Dakwah ini kan menyampaikan ilmu, Pak. Nah, maksiat itu bertolak belakang dengan itu, musuhan. Sehingga kalau kita mencari ilmu tetapi disertai maksiat, ini tidak akan bisa gabung. Demikian juga kalau kita dakwah tetapi disertai dengan memperbanyak maksiat, ini nggak akan bisa gabung. Maksiat itu apabila kita mau ibaratkan seperti dalam satu gelas, kita mau kumpulkan antara satu tetes tinta hitam dengan air putih, nggak akan jernih. Kalau pengen airnya jernih, maka tintanya harus dibersihkan dulu, dihilangkan. Nah, demikian juga di sini, warrujza fahjur, maksiat-maksiat singkirilah. Imam Malik rahimahullah ketika pertama didatangi oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal sekali cerdasnya, sehingga Imam Malik begitu melihat Imam Syafi'i membacakan hadis kitab Muwatta, itu sudah terlihat, wah ini wongnya pinter nih. Karena setiap kali Imam Malik pengen untuk dibacakan hadis yang kemarin, coba diulang lagi. Nah, Imam Syafi'i nggak perlu buka halaman lagi, Pak. Kemarin sudah dibaca, udah hafal. Baca sekali udah hafal. Nah, maka Imam Syafi'i langsung membaca hadis yang kemarin yang diminta oleh gurunya. Nah, maka gurunya tahu, wah ini berarti orang pinter nih. Maka nasihatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i satu aja. Wahai Syafi'i, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada engkau ilmu, maka jangan engkau padamkan dengan maksiat. Jadi ilmu dengan maksiat ini apa? Sesuatu yang bertolak belakang. Kamu sudah dikasih ilmu, ini sinar. Maksiat itu adalah kegelapan. Nah, maka kalau kamu maksiat, ini ilmunya akan padam. Tapi kalau kamu hilangkan maksiat, maka ini ilmunya semakin bersinar, semakin bersinar, semakin bersinar. Dan itulah satu nasihat Imam Malik yang ini sesuai dengan ayat ini. Warrujza fahjur, maksiat singkirilah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masalah ini mengingatkan kita kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan afdhalul muhajirin, orang yang paling utama di antara orang-orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu ta'ala anhu, orang yang menghijrahi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hijrah itu tidak harus meninggalkan tempat. Hadis riwayat Tabarani sahih. Hijrah itu tidak harus dari Mekah ke Madinah seperti zaman dulu, dari Indonesia keluar kemana, tidak. Hijrah yang paling afdal justru adalah man hajara, orang yang menghijrahi, yang meninggalkan ma nahallahu ta'ala anhu, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita semua dikasih oleh Allah anggota badan. Kita dikasih otak, bisa memikir. Nah, jangan memikir sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi mata, jangan digunakan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi telinga, kita diberi mulut, kita diberi tangan, kita diberi kaki. Kalau kita semuanya menjaga anggota-anggota badan ini dari apa yang dilarang oleh Allah, berarti termasuk ini afdalul muhajirin, orang yang hijrah yang paling afdal adalah man hajara ma nahallahu ta'ala anhu, orang yang menghijrahi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang oleh Allah supaya wala tamnun tastakthir, kamu jangan memberi sesuatu kemudian meminta yang lebih banyak. Memberikan kepada orang sesuatu dengan mengharapkan supaya dia membalas dengan sesuatu yang lebih banyak, nggak boleh. Misalnya kita punya teman seorang yang kaya, dia terkenal kalau dia dikasih hadiah pasti akan membalas. Nah, kita memberikan kepada dia satu hadiah dengan niatan supaya dia membalas yang lebih banyak. Kita berikan roti yang harganya misalnya 20 ribuan, kemudian kita harapkan dia ngasih 100 ribu. Nah, ini dilarang. Wala tamnun tastakthir. Larangan ini haram atau makruh nih, Pak? Asal larangan hukumnya adalah apa? Haram. Tetapi di sini larangannya bersifat makruh. Taunya dari mana? Dari hadis ini. Mari kita lihat. Ada seorang A'rabi, Arab Badui, ahda di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Arab Badui sudah tahu ya. Nabi itu kalau kasih hadiah pasti balas ya. Maka dia memberi hadiah baqratan, satu unta muda. Fa'awadahu, maka Nabi memberikan ganti kepada dia sitta baqaratin, 6 unta muda. Fatasakhataha, dia masih tidak puas. Jadi dikasih satu unta, Nabi balas satu unta, sama satu-satu. Maka Nabi bertanya, udah puas belum? Belum. Tambah lagi, udah puas belum? Belum. Tambah lagi, udah puas belum? Belum. Sampai 6 ini belum puas, Pak. Arab Badui tenan nih, ranti adab nih. Nabi mah dikuras uangnya. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketidakpuasan Arabi ini sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallahu athna alaihi, maka beliau pun kemudian memuji Allah, menyanjung Allah, khutbah maksudnya. Tsumma qala, kemudian bersabda, inna fulanan ahda ilayya naqatan, sesungguhnya ada seseorang tadi hadiahkan kepada saya satu ekor unta betina. Fa'awadtuhu minha sitta baqarat, sudah saya ganti 6 unta. Fadhalla sakhitan, dia masih enggak puas juga. Laqad hamamtu, sungguh-sungguh saya ingin alla aqbala hadiyatan, untuk tidak lagi menerima hadiah illa min Quraisy, kecuali dari orang Quraisy, karena mereka ikhlas. Au Ansari, atau orang Ansar, au Thaqafi, atau orang Thaqif, au Dausi, atau orang Daus, orang Yaman, karena mereka orang-orang yang ikhlas kalau memberikan sesuatu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya memberi sesuatu dengan niatan supaya dibalas lebih banyak itu tidak terlarang sampai haram. Karena kalau sampai haram Nabi tidak akan memberi. Tapi buktinya Nabi malah memberi. Nabi tahu ini orang Badui, ini kalau ngasih itu biasanya minta ganti, maka udah diganti oleh Nabi. Diganti belum puas, sampai 6 belum puas. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya larangan tadi bukan bersifat haram tetapi bersifat makruh. Hanya para ulama mengatakan wala tamnun tastakthir, karena ini khitabnya asalnya ini hanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka para ulama mengatakan ini hukumnya untuk Nabi khusus haram. Jadi saya ulangi lagi, larangan untuk memberi sesuatu dengan harapan minta yang lebih banyak, ini hukumnya berarti ada 2. Untuk Nabi Muhammad SAW haram, untuk selain Nabi hukumnya apa? Makruh. Nah, untuk kita jangan melakukan meskipun makruh. Untuk kita yang ngaji seperti ini, jangan melakukan meskipun apa? Makruh. Jangan mengatakan ini kan makruh saja, maka saya nggak apa-apa melakukan. Jangan begitu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, berhenti, udah selesai. Karena kadang-kadang ada adat di tengah-tengah kita memberi sesuatu tapi harapannya untuk kembali yang lebih banyak. Misalnya mengadakan satu acara walimah atau apa, nah, sebelum hari H itu kemudian membagi-bagi di setiap rumah dikasih apa bingkisan, supaya nanti ketika undangan mereka datang membawa yang lebih banyak. Nah, ini nggak boleh. Kalau niatnya adalah memang memberi saja nggak ada masalah. Tapi kalau memberi dengan niatan nanti supaya datang membawa yang lebih banyak, nah ini nggak boleh. Wala tamnun tastakthir, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah memberi sesuatu dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan wali rabbika fasbir, dan karena mencari Allah maka sabarlah. Artinya orang yang dakwah itu pasti akan mendapatkan gangguan,
sehingga Allah kemudian menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Dan ini mirip nasihatnya Luqman kepada anaknya yang disebutkan pada surat Luqman ayat 17. Luqman mengatakan, wa'mur bil ma'ruf, lakukanlah amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, lakukanlah nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah terhadap apapun yang menimpamu. Seolah-olah Luqman mengatakan, kalau kamu amar ma'ruf nahi munkar, pasti akan ada yang mengganggu. Kalau kamu amar ma'ruf nahi munkar, kamu perlu senjata sabar. Nah, maka di sini juga Allah mengatakan wali rabbika fasbir, sabarlah, tapi sabarnya ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Sabarnya hanya untuk mendapatkan ridho Allah, bukan supaya orang-orang kemudian mendengarkan ucapan beliau, enggak, tapi sabarnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perintah sabar ini sebenarnya sudah kita baca kemarin pada ayat sebelumnya, pada surat sebelumnya. Fasbir sabran jamila, surat Al-Ma'arij ayat 5. Sudah lewat lagi. Sabarlah dengan sabar yang bagus. Demikian juga pada surat Al-Muzammil, kemarin sudah kita baca ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun, sabarlah wahai Nabi terhadap apapun yang diucapkan oleh orang-orang kafir, mengejek engkau, menuduh engkau, sabarlah. Wahjurhum hajran jamila, singkirilah mereka dengan penyingkiran yang indah, yang bagus. Jadi banyak ayat-ayat menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk sabar dalam berdakwah ini. Nah, apakah Nabi betul-betul sudah bersabar? Ternyata beliau sangat mempraktekkan ayat ini. Beliau sabar, sabarnya sabar yang bagus, nggak peduli terhadap celaan-celaan orang-orang kafir. Beliau dicela, beliau hanya mengatakan, ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Tidakkah kalian takjub bagaimana Allah itu bisa memalingkan celaan orang-orang Quraisy dan laknatan mereka dari saya? Yashtimuna mudhammaman, mereka mencela orang yang bernama Mudhammam. Mudhammam artinya tercela. Wa yal'anuna mudhammaman, mereka juga melaknat orang yang bernama Mudhammam. Wa ana Muhammad, padahal saya ini namanya Muhammad, nama saya bukan Mudhammam. Jadi orang-orang kafir itu seringkali mengubah syair-syair isinya mencela Nabi, tapi tidak menyebut Muhammad, menyebut Mudhammam. Mereka sebut nama Nabi dengan istilah yang lain. Namanya Muhammad dipanggil Mudhammam. Misalnya orangnya berkulit putih dipanggil kulit hitam untuk mencela. Padahal saya putih bukan hitam. Berarti celaannya bukan kepada saya tapi kepada orang lain. Ini cara Nabi sabar seperti ini. Nah, kita dilatih oleh Nabi sabar dengan cara seperti ini. Kalau kita dicela orang, maka hendaklah kita tidak menggubris celaan orang tersebut. Hendaklah kita biarkan celaan orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala apabila kita membiarkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wa ini mru'un syatamaka, kalau ada seseorang mencela engkau, wa ayyaraka, dan mencaci engkau, bi amrin laisa huwa fika, dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, berarti dituduh kita ini. Fala tu'ayyirhu, kamu jangan balas mencela dia, bi amrin huwa fi, dengan sesuatu yang meskipun betul-betul ada pada dirinya, enggak usah dicela. Wada'hu, biarkan dia, biarkan itu tinggalkan. Ora usah digagas, ora usah digubris, tekno wae. Supaya apa? Yakunu wabaluhu alaih, supaya dosanya dia tanggung sendiri, wa ajruhu laka, pahalanya untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban, jadi sahih. Nah, ini tampaknya sering dilupakan oleh orang nih, sunnah nih. Dicela diam, itu sunnah yang sering dilupakan orang. Biasanya dicela pripun? Wanas kupingi gitu, berarti balas nih. Turun balasnya nambah nih. Dicela kowe elek nambah, kowe elek kowe kethek. Oh, malah nambah kowe kethek nggih. Ini dosa seperti ini nggih. Oh, dia cuma mengatakan elek tok nggih. Elek dibalas elek enggak apa-apa, tapi kalau nambahi kowe kethek, nah ini tambah dosa kita nggih. Nah, maka di sini Rasulullah diberitahu oleh Allah, wali rabbika fasbir, sabar. Sabar itu apa tuh artinya, Pak? Sabar itu artinya menahan. Jadi kita punya emosi ditahan. Jadi kuping ini panas kuping ini, tapi tahan.
Nah, maka sabar itu perlu perjuangan. Sabar itu tidak mudah, sabar itu susah. Tetapi kalau orang mau berusaha, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya sabar itu susah? Ya, selain fakta, dalilnya juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, as-salatu nurun, salat adalah sinar, was-sabru diya. Adapun sabar adalah cahaya. Cahaya itu kayak matahari itu. Susah kita melihatnya, susah. Adapun salat gampang, maka disebut nur, sinar, sebagaimana sinar bulan, gampang kita melihatnya. Nah, ini isyarat bahwasanya sabar itu susah. Tetapi siapa yang berusaha sabar pasti dibantu oleh Allah. Karena Rasulullah sudah mengatakan, wa man yatasabbar, siapa yang berusaha sabar, yusabbirullah, Allah pasti akan bikin dia sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an, dan tidak ada seorang pun yang diberi oleh Allah satu pemberian khairan wa awsa' min sabr, pemberian yang lebih bagus dan lebih luas daripada sabar. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesabaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis muttafaqun alaih. Saya malah jadi teringat anekdot kemarin atau lelucon yang dibuat oleh teman saya. Jadi ketika waktu itu saya berbantah-bantahan atau berdebat dengan teman saya masalah satu fikih, kemudian saya sampaikan dalil, dia menyampaikan dalil lagi, saya sampaikan dalil, dia sampaikan dalil. Akhirnya kita mengatakan setiap dalil itu bisa dijawab. Yang namanya debat itu, kalau pendapatnya sudah beda, itu dalil apapun pasti bisa dijawab. Nah, dia mengatakan, ya, semua perkataan bisa dijawab kecuali perkataan istri yang pas muring, ora iso dijawab. Wis ngalah wae. Saya jadi teringat ini. Artinya gini Pak, kalau istri kita lagi ya sedikit marah gitu, udah nggak usah dibalas lah, sabar aja, diam. Karena kalau marah dibalas marah nanti padu malah akhirnya tolak, cerai. Nah udahlah, lerem aja, ya diam. Nah, kalau diam nanti akan sama-sama diam. Demikian juga sebaliknya, suami lagi marah, nah istrinya lerem dulu, pasti semuanya akan lerem semuanya. Tapi kembali ke sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi dengan 5 perintah. Pertama, berilah ancaman. Kedua, takbirlah Allah. 3, bersihkanlah hatimu. 4 dan 5 ini adalah satu kaitan, yaitu dalam masalah dakwah. Menyingkiri berhala, kemudian jangan mengharapkan yang lebih banyak, kemudian sabarlah kalau menghadapi ujian dalam dakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nanti akan ada hari kiamat, sehingga apapun akan dibereskan oleh Allah pada hari kiamat ini. Dan ini bisa menambah kesabaran kita. Fa idza nuqira, apabila sudah ditiup fin naqur, dalam sangkakala, yaitu oleh malaikat Israfil, fadzalika yawma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Nanti orang-orang kafir baru akan tahu bahwa mereka ternyata dalam kesesatan, buktinya mereka mendapatkan kesusahan yang tidak mudah. Artinya gini, apapun yang kita alami di atas muka bumi ini, kita sabar karena pasti nanti akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saya teringat perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ketika Abu Hurairah itu semacam dituduh bahwasanya dia memalsukan hadis-hadis Nabi, tidak sampai dituduh, cuma semacam dituduh. Maka Abu Hurairah mengatakan, yaqulun, Abu Hurairah mengatakan, orang-orang berkata, inna Abu Hurairah yukthirul hadis, bahwasanya saya Abu Hurairah memperbanyak hadis dari Nabi, padahal masuk Islamnya belakangan. Dari mana hadisnya itu? Paling mengarang-arang atau gimana? Maka Abu Hurairah cukup mengatakan satu kalimat, wallahul mau'id. Allah itu adalah tempat perjanjian kita nanti ketemu di depan Allah. Kamu menuduh saya apa saja terserah, tapi ingat ya, nanti kita akan ketemu sama Allah. Kita akan dihukumi oleh Allah. Yang benar kamu atau saya? Kamu mengatakan saya begini-begini, saya berpendapat saya tidak seperti itu. Nah, yang benar siapa? Kamu atau saya? Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat-kalimat seperti ini yang kita temukan dalam hadis-hadis Nabi. Ini semestinya tidak hanya kita baca saja, tapi kita jadikan sebagai pedoman hidup kita.
ada orang menuduh kita, ada orang mencaci kita, mencela kita, udahlah, wallahul mau'id, udahlah, Allah nanti kita akan bertemu di hadapan Allah bersama engkau. Kalau memang perkataan engkau benar, maka ya berarti saya yang salah. Tapi kalau perkataan engkau salah, kamu yang akan dapat neraka, karena menuduh orang beriman itu adalah sesuatu yang besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa bahwasanya satu perkara dosa kita anggap kecil, tapi ternyata besar, Pak. Khamsun, ada 5 perkara, laisa lahunna kafarah, yang tidak ada kafarahnya, nggak bisa dihapus dosanya. Apa itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Buhtul mu'min, menuduh orang beriman. Nuduh orang beriman, ini termasuk dosa besar ini. Wal firaru minaz zahfi, lari dari perang. Wa yaminun sabirah, sumpah palsu untuk mengambil hartanya orang lain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah, maka hati-hati, kadang-kadang kita menganggap satu dosa kecil tapi ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini setelah Allah menyuruh Nabi untuk sabar, Allah ingatkan bahwasanya nanti masih ada hari pembalasan. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tarik satu pelajaran yang sangat bagus di sini. Allah mengatakan yaumun asirun 'alal kafirin. Hari kiamat adalah hari yang susah bagi orang-orang kafir. Berarti untuk orang-orang beriman apa? Mudah. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah beriman, maka kita dengan membaca ayat ini, kita dalam hati kita berharap kepada Allah, kita husnudzan kepada Allah. Udahlah, karena Allah hanya mengatakan asirun 'alal kafirin, susah bagi orang-orang kafir, maka saya husnudzan kepada Allah, Allah pasti mudahkan saya. Kenapa? Saya bukan kafir. Husnudzan aja Pak, enak Pak. Karena kalau kita husnudzan itu pasti Allah akan apa? Berikan sesuai yang kita inginkan. Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah mengatakan ana, saya inda dhanni 'abdi bi, sesuai dengan persangkaan hamba saya kepada saya. In khairan fa khairun, kalau dia menyangka baik, ya akan saya beri yang baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau dia menyangka buruk, maka saya akan berikan yang buruk juga. Hadis riwayat Tabarani sahih, bahkan juga diriwayatkan oleh Bukhari ini. Cuma yang lafal seperti ini memang adalah lafalnya Imam Tabarani. Nah, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya urusan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada beberapa riwayat yang menunjukkan memang akhirat itu untuk orang beriman gampang. Misalnya ini, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yukhaffif, akan memberikan keringanan, ala man yasha'u min ibadih, kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya, tula yaumil qiyamah, lamanya hari kiamat akan diringankan oleh Allah, ka waqti salatin maktubah, seperti waktunya satu salat fardu. Waktu salat fardu itu contohnya apa? Misalnya maghrib sampai isya, berapa waktunya? Paling 1 jam, dari jam 6 sampai jam 7. Ini waktu salat fardu. Jadi kita berdiri di padang mahsyar yang matahari sangat dekat di atas kepala kita, kemudian di situ bertahun-tahun, karena satu hari sama dengan berapa? Ka alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Tapi untuk orang-orang beriman itu bisa diringankan, terasanya ringan. Tapi memang hadis seperti ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya memang dhaifun jiddan. Meskipun dhaif, tapi bisa jadi betul-betul seperti itu. Karena hadis dhaif itu tidak selalu isinya salah, itu hanya masalah permasalahan sanadnya saja. Dalam hadis yang lain disebutkan tulul qunut, lamanya kita berdiri fis salati, ketika salat, itu yukhaffifu sakaratil maut, itu bisa menyebabkan ringan nanti kalau kita menghadapi sakaratul maut. Hadisnya juga derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. Ada satu hadis lagi, man atala shalah, siapa yang memanjangkan salatnya, melamakan salatnya,
khaffafallahu anhu, Allah akan meringankan untuk dia al-qiyama yauma yaqumun nas, berdiri pada waktu semua orang berdiri, li rabbil alamin, menghadap kepada Rabbul alamin. Ini hadis juga derajatnya adalah dhaif, okay. Tapi bisa jadi dhaif dikumpulkan semuanya menjadi apa? Sahih atau menjadi hasan li ghairihi. Intinya kalau kita ingin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, marilah di dunia ini kita memperbanyak ibadah salat, karena ibadah salat menurut hadis-hadis tadi bisa menyebabkan diringankan kondisi kita di padang mahsyar nanti. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.